Saya itu terlahir bukan dari kalangan keluarga seni. Saya tidak dibesarkan di lingkungan seni. Saya cuma penari kampung yang bisanya cuma jadi tari bujang ganong, tadi cuma itu aja yang saya punya, bisa sama bisa salto gitu aja udah. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriantoro. Saya seorang guru tari, penari, pengajar di SMK Seni, SMK 12 Surabaya, mulai dari tahun 2022. Saya mulai menari, basic awalnya tari tradisi Ponorogo, rakyat, reog, terus berkembang ke tari yang lain-lainnya, berbagai macam tari, bahkan yang mungkin orang awam ngiranya bukan tari, padahal itu juga masuk di genre tari. Kenapa saya milih tari? Karena di Ponorogo itu saya dari kecil sering diajak orang tua saya, terutama ayah saya, untuk melihat pertunjukan reog. Kebetulan ayah saya itu pekerjaannya bukan di Indonesia, di luar negeri, jadi pulangnya mungkin setahun sekali, jadi setiap kali pulang saya diajak kalau ada pertunjukan, jadi kayak selalu terbayang gitu loh momen dengan ayah saya diajaknya terus. Nah, ini momen lucunya itu sebenarnya saya masuk ke dunia tari itu tanpa ada, nggak sengaja sebenarnya, dari ekstrakurikuler waktu SD. Saya sempat off, kelas 4 diajak lagi materinya bujang ganong. Nah, saya suka nih karena bujang ganong itu banyak akrobatiknya, lompat-lompat gitu. Ya namanya anak kecil ya, lihat pertunjukan ada yang orang bisa salto, bisa apa gitu pasti tertarik ya. Saya pengen belajar di situ. Jujur saya bisa tahu Indonesia, bisa keliling Indonesia, bisa naik pesawat itu karena saya menari. Sampai sekarang saya dihidupi oleh tari, berarti tugas saya juga saya harus menghidupi tari. Saya biasanya cuma ngajar di ekstrakurikuler kayak gitu, tapi kalau benar-benar masuk menjadi seorang guru tari itu nggak ada cita-cita sama sekali dari dulu. Nah, momen yang bikin memutar semuanya itu waktu balik lagi Corona. Corona itu saya sempet, apa aja saya lakuin mas. Saya jual kopi sama temen, buka warung kopi. Terus kebetulan bapak sambung saya itu seorang mandor proyek di perumahan gitu. Saya ikut di proyek, saya jadi kuli sebulan. Covid itu dunia seakan-akan kayak di reset menurut saya, apalagi di dunia tari. Kita Covid dituntut harus di rumah semua dan lebih cenderung ke sosial media atau dunia digital. Tuntutannya sekarang menari nggak hanya di atas panggung atau menari secara live. Jadi tuntutannya sekarang kita harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada. Kita harus menari di depan mata kamera, beberapa aplikasi sosial media kayak Instagram, TikTok, YouTube yang mulai kenceng. Di sosmed kan banyak seperti yang dikatakan tadi, kadang tari tradisi, tapi pengembangannya udah beda nih, musiknya udah musik-musik
bentuk geraknya tradisi tapi musiknya musik-musik modern. Ada K-pop, ada musik dangdut, ada musik apa gitu. Tradisi itu sampai kapanpun akan terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Apalagi tradisi kerakyatan, seni tari rakyat. Ngikutin pasar, kalau nggak gitu mati. Yang penting apa? Spiritnya, energinya. Bagaimana sekarang anak-anak muda atau kita pelaku seni itu bisa membranding tari biar bisa dinikmati kalangan orang yang lebih luas. Nggak hanya, kalau mohon maaf, tari itu kalau mungkin dulu kalau tari klasik, tari tradisi itu semacam seni yang eksklusif, hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati. Bahkan kadang ada anak muda yang bilangin, apa tari itu kok kuno, tarian itu kurang lebih cenderung seneng ke K-pop, hip hop, break dance dan sebagainya. Membuat strategi agar bisa tari tradisi itu dinikmati semua kalangan, bahkan ke kalangan anak-anak nih. Sekarang banyak konten-konten yang berbau tradisi, kayak mungkin anak sukanya yang kayak Velocity atau apa yang viral di TikTok. Nah, akhirnya ada tuh kayak yang di sini sampai besar tuh, ambil aja contoh Ambiar People itu menggabungkan antara pop, tradisi Jawa. Anak sekarang itu nggak bisa dipaksa, Mas. Kita harus ngasih produk dulu, mereka biar ngelihat, biar ngerasain, mereka tertarik, baru kita ajak pelan-pelan, kita treatment ke tari-tari yang emang sesuai dengan umur atau gendernya. Tari anak, untuk cewek, untuk cowok. Nah, yang kasus sering terjadi kan kalau anak cowok itu malu belajar tari gitu ya, nanti takut dikira tanda negatifnya nyun sewu, cowok agak kecewek-cewekan atau gimana kayak gitu. Nah, kita harus pinter-pinter nih bikin karya tari anak yang khusus cowoknya tuh maskulin banget loh, nggak kelihatan cewek-cewek banget loh. Jadi anak itu bisa tertarik mungkin dengan cerita-cerita kepahlawanan, superhero, kesukaannya anak-anak atau apa. Nah, itu mungkin bisa menjadi minat untuk anak-anak belajar tari tradisi. We spiritedly await to welcome every dream, every soul, every heart to the land of diversity, Indonesia. We are Indonesia. Yang dulunya saya hanya lihat di TV ketika ada timnas Indonesia itu tanding, supporternya Indonesia, dok 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 dok, merinding saya, Mas. Saya sampai bilang sama teman sebelah saya waktu jalan itu pakai kostum itu, kita udah kayak timnas Indonesia ya, kita udah. Biasanya saya cuma lihat di TV itu, akhirnya saya sendiri yang diteriakin Indonesia kayak gitu. Harapannya penghargaan ke kita bisa lebih dihargai lebih lah, nggak hanya diremehkan, nggak hanya di wilayah finansial, tapi penghargaan moral dan penghargaan status. Saya bikin KTP aja sempat diremehin, Mas. Soal ditanya pekerjaan, akhirnya saya sampai males, saya tulis aja seniman, KTP saya seniman. Untuk guru honorer maupun ASN, harapannya kita lebih diperhatikan lah. Kita yang ngajar mereka, kita ngelatih, kita apa, kita nggak minta apa-apa. Bahkan saya pernah 1 tahun itu hampir nggak bisa makan di Surabaya, Mas. Ya tolong kita diperhatikan. Saya cuma nunut cari rezeki itu aja. Saya nggak beban kok bagi siapa-siapa.